Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu pernah bercerita. Suatu ketika ia pernah melakukan perjalanan menuju Hunain dalam agenda peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kata Abu Waqid Al-Laythi, ia baru saja masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka dalam kekafiran. Dalam perjalanannya menuju Hunain, Abu Waqid Al-Laythi melihat praktik yang dilakukan oleh pasukan kaum musyrikin ketika mereka hendak melakukan pertempuran dalam sebuah peperangan. Apa yang dilihat oleh Abu Waqid Al-Laythi? Yang dilihat adalah bahwa kebiasaan kaum musyrikin apabila mereka melakukan peperangan, mereka terlebih dahulu menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka pada satu pohon yang mereka sebut dengan Zatu Anwat. Keyakinan kaum musyrikin bahwa apabila mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, menggantungkan senjata-senjata mereka pada Zatu Anwat tersebut, mereka meyakini ada keajaiban, ada kekuatan yang akan mengantarkan mereka pada kemenangan. Nah, praktik semacam ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat bernama Abu Waqid Al-Laythi ini. Ia mengatakan bahwa ya Rasulullah, buatkanlah kami Zatu Anwat. Buatkanlah kami satu tempat atau satu pohon di mana pepohonan tersebut tempat kami menggantungkan pedang-pedang kami, menggantungkan senjata-senjata kami, agar nanti ketika kami berperang dengan kaum musyrikin, kami bisa mengalahkan mereka. Apa tanggapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan dari sahabatnya yang bernama Abu Waqid Al-Laythi ini? Rasulullah SAW mengatakan Subhanallah. Dalam redaksi yang lain, Allahu Akbar. Sesungguhnya apa yang engkau katakan ini persis dengan apa yang dikatakan oleh kaumnya Musa saat mereka berjalan pada suatu tempat atau melewati suatu negeri. Di penduduk negeri tersebut ada praktik yang dilakukan oleh penduduk itu menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu penduduk negeri tersebut menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilihat oleh kaumnya Musa. Lalu kaumnya Musa itu menyampaikan kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka penduduk tersebut memiliki sesembahan. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Waqid Al-Laythi ini, apa yang disampaikan atau permintaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW tersebut merupakan sisa dari praktik-praktik kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin pada zaman jahiliyah. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang dialami oleh Abu Waqid Al-Laythi ini sesungguhnya terjadi juga pada zaman kita saat ini. Sebagian kaum muslimin masih ada yang berkeyakinan bahwa tempat, ada benda,
ada pohon, ada batu dan sejenisnya mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi mereka. Sebagian ada yang meyakini bahwa terdapat pohon karomah yang apabila mereka menggantungkan atau bertabarruk mengambil berkah di tempat tersebut, maka apa yang dihajatkan akan mudah untuk dikabulkan. Kita melihat ada juga praktik sebagian kaum muslimin yang menulis sesuatu pada sebuah kertas, lalu kertas itu diikatkan kepada salah satu akar pohon, di mana pohon tersebut diyakini ketika mereka menaruh apa yang menjadi hajat mereka pada sebuah kertas itu dan dililitkan di akar pohon, dia meyakini hajatnya akan mudah dikabulkan. Praktik semacam ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, beberapa situs-situs bersejarah seperti Jabal Nur atau di Gua Hira maupun di Gua Thur maupun kemudian di Jabal Rahmah, kita melihat praktik-praktik semacam ini juga masih terjadi. Kita melihat di beberapa bebatuan di sekitar Gua Hira misalnya, atau kemudian di Jabal Rahmah, sebagian oknum kaum muslimin menulis sesuatu pada dinding batu dengan harapan bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi praktik semacam ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laythi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat Abu Waqid Al-Laythi pada saat itu adalah mencari keberkahan dengan harapan bahwa ketika dia menggantungkan pedangnya, menggantungkan senjatanya kepada Dzatu Anwat, dia dapat memenangkan peperangan. Sama halnya dengan praktik sebagian kaum muslimin saat ini. Sesungguhnya mereka melakukan itu dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mudah mengabulkan permohonan mereka. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa praktik semacam ini sama saja kita mengadakan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kita mengakui bahwa ada kekuatan lain, ada kekuasaan lain yang mampu mendatangkan manfaat dan mampu mendatangkan mudarat bagi diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal keyakinan kita bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuasaan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga kaum muslimin dari segala macam praktik-praktik yang merusak akidah mereka, yang membuat mereka berpaling dari ajaran tauhid, ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.